Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8, yaitu tentang pengubahan di BCD ke Praga 7 segmen. Nama saya Mikdam Zikri Rahman, NIM 1187740, kelompok 3, mata kuliah Praktikum Teknik Digital. Langsung saja ke dasar teori. Yang pertama ada BCD atau Binary Code Decimal. Adalah sistem pengkodean biner dari angka desimal di mana setiap digit desimal diwakili oleh sejumlah bit, biasanya terdiri dari 4 bit. Contoh desimalnya 6. Bila dirubah ke biner, maka menjadi 0110 dibaca dari belakang, atau kebalikannya 0110 maka desimalnya adalah 6. Untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat pada rangkaian. Pada saat komunikasi antara rangkaian digital dengan penggunanya diperlukan interface yang dimengerti oleh kedua pihak, yaitu rangkaian digital dan manusia. Dalam sandi berbobot hanya bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yang disandikan. Untuk menyatakan bilangan desimal lebih dari satu digit, maka setiap digit disandikan sendiri. Lalu yang kedua ada decoder. Decoder merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menampilkan kode-kode biner menjadi karakter yang dapat dipahami secara visual, atau decoder BCD ke 7 segmen. Merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah kode BCD menjadi karakter tampilan angka desimal yang dapat dilihat secara visual. Data atau bilangan dalam mesin digital diproses dalam bentuk biner dan disajikan dalam bentuk kode. Untuk mengenal arti suatu kode, diperlukan suatu rangkaian yang dikenal sebagai decoder. Konfigurasi pin decoder BCD ke 7 segmen 74LS247. Decoder 74247 mempunyai 4 buah data masukan, masing-masing A, B, C, dan D. Dan 7 buah keluaran, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Beberapa kaki untuk kendali yaitu LT, RB in, RB out. Konfigurasi pin decoder BCD ke 7 segmen 74LS247. Lem test digunakan untuk mengetes kondisi penampil 7 segmen. BI, blanking input, berfungsi untuk meniadakan data masukan dan memberikan tampilan blank pada penampil 7 segmen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Di situ ada untuk inputnya yang berwarna hijau ABCD, dan untuk keluarannya ada ABCDF sampai dengan G, dan ada RB in, RB out, LT, dan VCC, dan juga ground. Lalu yang ketiga ada 7 segmen. 7 segmen display, dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar 7 segmen, adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. 7 segmen display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung atau counter digital, multimeter digital, dan juga panel display digital seperti pada microwave, oven, ataupun pengatur suhu digital. 7 segmen dapat menampilkan bilangan desimal dan juga menampilkan huruf heksadesimal 0 sampai 9, A sampai dengan F. Ada dua jenis 7 segmen. Yang pertama ada 7 segmen common katoda dan juga 7 segmen common anoda. Bisa dilihat pada gambar. 7 segmen common katoda, kaki-kaki negatifnya disambungkan lalu diberi masukan VCC, dan common anoda yang disambungkannya yaitu kaki-kaki positif dari LED dan diberi masukan VCC. Di sini ada ilustrasi BCD ke 7 segmen yang diawali oleh BCD atau biner, lalu ada decoder yaitu perubahan dari biner menuju desimal, dan 7 segmen yaitu untuk menampilkan dari angka desimalnya itu sendiri. Lalu selanjutnya ini merupakan tabel kebenaran dari
BCD ke 7 segmen. Bisa dilihat di sini ada masukannya 0, 0, 0, ABCD-nya 0, lalu untuk keluaran dari A sampai F-nya juga 0, dan G-nya memiliki keluaran 1. Maka bentuk yang ditampilkan pada 7 segmen nantinya 0. Dan untuk selanjutnya bisa dilihat sampai dengan 9. Lalu selanjutnya ada shift register. Shift register adalah serangkaian sirkuit logika yang memiliki kemampuan menyimpan dan mentransfer data. Dihasilkan dari flip-flop yang terkoneksi dengan suatu cara tertentu sehingga output dari flip-flop tersebut dapat dijadikan sebagai input dari flip-flop yang lain. Lalu untuk metode percobaan, alat bahan yang dibutuhkan bisa dilihat ada laptop, aplikasi Proteus, Praga 7 segmen, IC 74247, IC 74LS76, IC 74LS08 atau gerbang N, clock, logic probe, logic state. Lalu lanjut kepada prosedur percobaan. Yang pertama, menampilkan angka pada 7 segmen menggunakan BCD. Untuk yang harus disiapkan yaitu pada aplikasi Proteus, yaitu logic probe, logic state, IC 74247, 7 segmen common cathode, kemudian dirangkai seperti pada gambar di samping. Lalu untuk yang keduanya, menampilkan angka pada 7 segmen menggunakan clock. Digabungkan rangkaian pada percobaan pertama dengan rangkaian shift register 4 bit, lalu dibuatlah tabel kebenarannya dan dibuat kesimpulan dari praktikum. Percobaan kedua pada percobaan ini menggunakan rangkaian shift register dengan CKFF. Lalu untuk lebih jelasnya nanti ada video tentang rangkaian. Sekarang kita pada proses perangkaian. Pertama kita mencari IC 74247 BCD to 7 segmen. Untuk proses awal kita mengumpulkan semua alat bahan yang akan kita gunakan. Untuk nantinya kita rangkai. Yang kedua kita mencari resistor. Lalu kita mencari logic state. Dan selanjutnya logic probe. Lalu 7 segmen common anoda. Sekarang kita mulai merangkainya. Pertama pasang IC 74247, lalu resistor. Nantinya kaki-kaki IC disambungkan pada resistor. Kalau di sini kita bisa lihat nantinya kaki
Ki B, Ki C sampai dengan Ki G disambungkan pada resistor, yang nantinya resistor disambungkan kepada kaki pada 7 segmen. Lalu selanjutnya kita memasang logic state. Pasangkan kepada input A, B, C, dan D, dan untuk kaki-kaki pada RBO, RBI, dan LT kita sambungkan. Selanjutnya kita memasang powernya. Lebih memudahkan kita di huruf A, B, C, dan D. Kita beri input pada rangkaiannya, kita beri masukan, dan dapat dilihat untuk 1000 kita dapatkan 1, dan selanjutnya untuk nantinya bisa kita lihat hasilnya pada tabel kebenaran. Kita lanjut untuk metode percobaan yang kedua. Sekarang kita membutuhkan IC 74LS47 74LS247. Kita mencari IC 7476, lalu gerbang N. Sekarang kita pasang IC 7476.
Dan untuk kaki J kita sambungkan pada kaki K-nya. Selanjutnya kita masang logic state dan disambungkan pada clock. Dan gerbang N kita sambungkan kepada kaki yang atas kepada J dan K. Lalu untuk kaki kedua kita pasangkan kepada Q. Lalu output dari gerbang N yang pertama kita sambungkan kepada kaki yang pertama dari gerbang N yang kedua, dan kaki gerbang N yang kedua disambungkan kepada J dan K seperti yang sebelumnya. Lalu kita pasang IC 74247. Dan untuk masukan A kita sambungkan kepada kaki Q dan C dari yang pertama. Yang kedua kita sambungkan pada Q dan seterusnya. Selanjutnya kita memasang logic state. Dan juga 7 segmen common noda. Lalu resistor. Sambungkan dari IC ke resistor dan resistor pada 7 segmen. Dan ini menggunakan clock manual. Kita pasang powernya. Logic state satu lagi. Kita lihat. Nah, ini adalah clock manual. Jika ingin menggunakan clock otomatis, nantinya kita bisa merubah dengan dari logic state ke clock yang otomatis. Nah, ini merupakan clock otomatis. Jika kita bisa lihat, tidak usah diklik, sudah jalan secara otomatis. Dan untuk hasilnya nanti kita bisa lihat pada tabel.
Lanjut kepada hasil dan analisis. Untuk percobaan yang pertama, bila masukan A sampai dengan D 0, maka keluaran yang dihasilkan A sampai F0 dan G-nya 1, maka bentuk yang ditampilkan pada segmen adalah 0. Bila masukan yang diberikan pada A1 dan B sampai dengan D0, maka keluaran yang dihasilkan A sampai dengan G yaitu 0, maka bentuk yang ditampilkan 1. Dan untuk selanjutnya bisa dilihat sendiri. Lalu untuk percobaan yang kedua, apabila masukan dari A sampai dengan D0, lalu clocknya pada keadaan 1, maka keluaran yang dihasilkan dari A sampai dengan F yaitu 0 dan G-nya 1, maka bentuk yang ditampilkan adalah 0. Jika clock dalam keadaan 0, masukan A1 dan BCD-nya 0, keluaran yang dihasilkan adalah 0 dari A sampai dengan G, maka bentuk yang ditampilkan adalah 1. Dan untuk selanjutnya bisa dilihat sendiri. Lalu untuk kesimpulan dari percobaan ini yaitu cara kerja rangkaian 7 segment encoder mengirimkan sinyal logika ke BCD, lalu BCD ke 7 segmen, kemudian mendekode semua masukan agar dimengerti oleh 7 segmen. Dalam penyusunan rangkaian BCD to 7 segmen dapat digunakan beberapa kombinasi logika. IC yang dapat digunakan untuk menyusun rangkaian BCD to 7 segmen adalah IC 74247 atau IC 74248. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.